Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas tax planning pada sesi yang ke-9 ini. Insya Allah kita akan mendiskusikan terkait dengan tax planning atas aktivitas pendanaan. Oke, langsung saja kita buka slide-nya rekan-rekan. Nah, oke, bisa lihat ya. Seperti yang sudah rekan-rekan tahu bahwa hari ini kita akan mendiskusikan topik terkait dengan tax planning and financing activities. Anda tahu mengapa tax planning and financing activities itu penting? Financing activities adalah salah satu komponen pendanaan perusahaan yang memang sifatnya tax deductible. Gitu. Nah, kita tahu dalam konteks aspek perpajakan, Indonesia mengenal perbandingan 4.1 terkait dengan thin capitalization rules, yang mana perusahaan bisa mendapatkan pendanaan melalui pembiayaan jangka panjang if gitu ya. Seandainya debt to equity ratio-nya maksimal adalah 4 banding 1. Oke. Jadi selama kita memiliki aktivitas itu kita bisa mengelola gitu. Oke, kurang lebih saya melakukan overview nanti. Lalu sampel yang kedua adalah terkait dengan bagaimana cara kita mengevaluasi komponen apa saja bisa kita evaluasi pada aspek debt financing, terutama dalam long term debt financing, evaluation. Dan yang ketiga adalah bagaimana cara gitu ya, kita mengukur atau menghitung terkait dengan long term debt financing calculation. Nah, ketika kita bisa memahami kedua aspek ini, kita nanti bisa secara detail mempelajari bagaimana dampaknya atas perpajakan. Oke. Kita tahu ya teman-teman, di dalam perpajakan itu financing itu dibagi menjadi banyak. Ya, hanya saja hari ini kita hanya fokus pada long term debt financing karena kalau kita membahas dengan yang lain sebagainya itu akan terlalu kompleks dan terlalu banyak itu tidak akan sampai pada satu. Saya harap teman-teman bisa paham cara detail di long term debt financing ini sehingga komponen-komponen apa sih yang ada pada debt financing, long term debt financing khususnya bisa berdampak pada aktivitas perencanaan. Tidak terbatas pada long term debt, dengan teman-teman memahami long term debt nantinya, short term debt financing, equity financing, saat besar financing, teman-teman bisa mengimplementasikan strategi pendanaan yang tepat dan aspek perencanaan pajak yang tepat dan terukur. Kita tahu bahwa dalam melakukan evaluasi perencanaan pajak, kita perlu memahami strategi yang kita lakukan. Nah, strategi SAFAN pernah kita pelajari pada awal-awal sesi yang lalu bahwa we have to have deep understanding of the businesses. We have to understand the strategic plan of the businesses. Sehingga kita bisa secara optimal bisa memberikan value added dan betul. Nah, melakukan evaluasi long term debt dan short term debt itu hal yang tidak terelakkan. Itu menjadi sebuah keniscayaan bagi analis keuangan, terutama perencana pajak gitu ya. Apalagi teman-teman memberikan itu pajak. Long debt itu berbagai macam ya, tipenya, bisa pinjaman, surat utang, in other form of financing that extend beyond 1 year gitu. Nah, beberapa cara yang perlu kita ketahui untuk melakukan evaluasi long term debt financing. Yang pertama adalah credit worthiness. Yang kedua adalah types of long term debt financing. Yang ketiga adalah tentu interest rate. Kalau kita melakukan pendanaan melalui konsep syariah, ya bagi hasilnya berapa yang harus dibayarkan. Dan di samping credit worthiness long term, ada banyak ini teman-teman, ada 11, ada repayment terms-nya. Jadi repayment terms dan sebagainya itu sebetulnya bisa
terdapat pada dalam kontrak kontrak atas kendaraan tersebut, itu termasuk fees and cost that arise during pencairan dana tersebut atau untuk mendapatkan tersebut, ketika ada kolateral, komponennya seperti apa, apakah ada kriteria compliance of debt yang harus kita ikuti ketika kita mengajukan pendanaan, lalu resiko, analisis resikonya gitu ya teman-teman, video rasio kita berapa, atau debt to asset itu berapa, debt to asset rasio kita itu berapa, sehingga bisa berdampak pada perhitungan kewajiban jangka panjang. Lalu juga teman-teman harus memahami financial projection ya. Itu penting sekali karena hutang jangka panjang itu diambil biasanya oleh perusahaan karena memang dia ingin mengembangkan, punya kerjaan untuk mengembangkan perusahaan, untuk apa namanya, aspek keuangannya di masa akan. Biasanya pembiayaan jangka panjang itu bisa cair kalau misalnya perusahaan itu dapat memiliki atas perhitungan yang bagus, ya, kuat dengan argumentasi yang tepat dan analisis yang memadai gitu teman-teman. Dan tentu dalam melakukan hasil projection itu harus ada due diligence atas resiko yang bisa muncul. Nah, oke teman-teman. Pasti yang dimaksud dengan credit worthiness. Credit worthiness itu adalah kemampuan kita untuk mendapatkan kredit gitu. Layak enggak sih? Misalnya dalam perbankan itu mereka mengenal konsep 5CS. 5CS. Kan 5CS. Nah, tentu yang mengenal konsep 5CS, maka perusahaan bisa memberikan pembiayaan apakah layak atau tidak dan sebagainya. Credit worthiness itu merupakan bagian dari kredit 5CS tadi. Tahukah kapasitas kita, kredit worthiness atau kapasitas kita sebagai lenders gitu ya. Masuk apakah kita punya track record yang baik, bagaimana laporan keuangan kita disusun, apakah sesuai dengan standar akuntansi keuangan, apakah tergantung level perusahaan ya, apakah UMKM, apakah SME, apakah kita juga sudah mengangkut PSK, MRS, lalu apakah kita sudah memiliki credit score yang dampak pada tata cara perhitungannya dan lain sebagainya. A strong credit history will help you to secure favorable outcomes. Jadi jelas sekali bahwa dengan apa namanya histori yang baik dan kuat tentu bisa membantu kita dalam mengamankan kontrak pendanaan. Yang kedua adalah tipe-tipe pembiayaan jangka panjang. Kita tahu ada beberapa tipe, misalnya pinjaman bank, utang jangka panjang, atau misalnya private financing. Nah, itu ada beberapa kriteria. Dari setiap kriteria itu memiliki lebih dan kekurangan. Biaya bunga, dependence, dan covenant-nya. Lalu interest itu tidak berbeda-beda. Kalau di Indonesia kita tahu ada beberapa tipe perbankan gitu ya, ada bank syariah, ada unit usaha syariah, BPR, BPRS, ada koperasi syariah. Yang mana dari setiap itu memiliki ini ya teman-teman, kriteria financing berbeda-beda. Ada istilahnya commercial bank dan sebagainya. Tentu bisa jadi di Indonesia itu di laporan OJK itu rata-rata berapa sih rata-rata interest perbankan dari setiap jenis bank, jadi apakah commercial bank atau national bank atau rural bank, itu ada datanya di sana. Dan which one the most efficient for company, itu tergantung. Yang selanjutnya adalah repayment terms. Apakah teman-teman memahami terkait dengan schedule pembayaran? Tentu schedule pembayaran ini harus bisa dikuasai karena terkait dengan kewajiban jangka pendek dan panjang teman-teman. Ya, kalau teman-teman nanti nggak bisa bayar beberapa kali akan bisa berdampak pada fleksibilitas dan itu berbahaya bagi keberlangsungan. Long term debt bisa tipenya bunganya gitu ya. Atau misalnya jenis pembayaran bisa macam-macam, fixed dan variable interest rate. Ya. Lalu amortisasinya seperti apa, maturity periodnya bagaimana, apakah callable apa tidak ketika dia mau apa namanya sudah mau end of period.
Lalu apa siapa saja yang mungkin muncul atas aspek pendanaan itu, misalnya ya insurance, ya notaris dan lain sebagainya. Apakah kita harus bayar itu? Tapi penaltinya seperti apa? Apakah ada biaya tambahan yang kita keluarkan untuk menyelesaikan pendanaan itu? Ataukah nanti biaya yang muncul itu dikurangkan dari pembiayaan yang kita lakukan? Yang selanjutnya adalah tentu collateral itu menjadi penting ya teman-teman. Kalau seandainya perusahaan itu memiliki pembiayaan tanpa collateral yang baik, ya kita tidak bisa mendapatkan hak dan kewajiban pendanaan yang tepat sesuai dengan yang kita butuhkan. Dan tergantung juga aset dan kriteria asetnya. Gitu. Misalnya, apakah itu real aset, tanah dan bangunan, ataukah peralatan, ataukah receivable, ataukah kendaraan, equipment, dan lain sebagainya. Nah, tentu yang perlu kita pahami juga, apakah terdapat covenant dalam kontrak pembiayaan yang kita miliki. Karena covenant bisa jadi membatasi ruang gerak kita secara bisnis. Serta sejauh mana kita mematuhi compliance atas kewajiban jangka panjang. Serta kita juga melakukan perhitungan resiko terkait dengan interest risk-nya, economic condition yang kita ambil, lalu ability to meet debt obligation dan adverse scenario. Jadi penting sekali kalau kita pahami bahwa ada bisnis ya, perusahaan-perusahaan besar ketika dia akan melakukan launching sebuah produk dan sebagainya, pasti dia sudah mengukur visibility tadi atas produk tersebut. Gitu. Tidak dengan kita, jadi yang mungkin yang tak warung soto atau warung kafe itu kan rata-rata kita buka aja kan gitu kan, tanpa mikirin apakah nanti akan BEP, apakah akan yang betul ngambil apa tidak dan sebagainya. Jadi aspek bisnis itu menjadi penting karena kita perlu melakukan visibility tadi atas aspek bisnis itu. Jadi kelayakan itu menjadi perhatian apakah whether the market will accept us in certain condition. Karena kalau kita mengukur apa namanya visibility tadi akan berdampak pada financial projection. Lalu ketika kita melakukan projection, apa dampak dari perhitungan tadi terkait dengan aspek apa dan aspek perpajakan ini. Dan termasuk bagaimana due diligence ya teman-teman. Teman-teman bisa ada apa namanya cara nggak seandainya initial condition when the company face adverse condition atau kondisi yang tidak mungkin, apakah dia bisa bernegosiasi melakukan restrukturisasi. Nah ini beberapa perhitungan yang tentu perhitungannya adalah sejauh mana teman-teman bisa memahami nilai biaya bunga dan interestnya itu. Misalnya teman-teman bisa langsung melihat terkait dengan nilai interest expense sama dengan principal amount dan principal amount dan annual interest rate. Di sini ketemu itu. Lalu juga amortization schedule. Karena monthly payment sama bunga dibagi selama berapa lama gitu. Nah, di sini berapa sih dihitung amortisasi? Amortisasi itu masih penurunan biayanya. Kalau tadi yang annually, maka amortisasi berapa lama sih installment dilakukan? Misalnya 1 bulan sekali atau dan sebagainya. Nah, itu perhitungannya sudah jelas. Lalu ada juga debt service coverage ratio. Itu adalah sebuah rasio yang digunakan untuk kemampuan perusahaan untuk mengukur untuk mengcover biaya yang rumus adalah net operating income dibagi total debt service. Nah ini perhitungannya yang misalnya 500.000 dibagi 100 kali 5. CSR greater than 0 indicate the company greater than income to cover debt payment. Tapi teman-teman harus paham ya bahwa net operating income itu hasil akhir teman-teman. Hasil akhir which is dalam hasil akhir profit itu kan kita tahu harus ada kewajiban ya tergantung level perusahaannya apakah bisa dibagikan semua menjadi dividen kepada shareholder atau kan menjadi earning. Nah itu beberapa komponen perusahaan harus dilihat dengan orang perusahaan. Dan yang selanjutnya adalah jika kita mau masukkan pembiayaan ada istilah yang disebut dengan loan to value. LTV ini penting karena akan mengukur nilai kolateral yang akan kita ajukan. Nah biasanya kalau properti itu LTV-nya 70-80% ya, beberapa bank dia bisa mensyaratkan kalau kita punya aset tanah gitu ya, maka
80% atau 70% dari nilai tanah tersebut bisa diagunkan gitu teman, untuk mengajukan nilai pinjaman. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman bisa latih review materi yang sudah saya bagikan Google Classroom atau melalui media lain. Harapan saya dengan berpikir itu teman-teman bisa memiliki bayangan gitu ya. Karena dengan memiliki bayangan bersama-sama, teman-teman bisa memutuskan sejauh mana di penerimaan tadi. Dan harus dipahami juga bahwa dengan konsep tadi saya sudah sempat jelaskan terkait dengan gain capitalization, maka teman-teman punya fleksibilitas gitu. Sejauh mana gain capitalization itu bisa dimanfaatkan dan terus tidak melanggar aturan. Demikian dari saya. Dari kali ini teman-teman bisa review lagi nanti videonya. Terima kasih. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.